Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Fitri. Saya Awani Hiria. Saya Indah Fika Nurrahmah. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang database developer dan administrator. Ayo guys, kita sama-sama ketahui tentang profil database developer dan administrator. Selamat menyaksikan. Check it out. Bagi kamu yang sedang menempuh pendidikan di bidang IT, memilih jalur karir setelah lulus bisa menjadi tantangan tersendiri. Salah satu profesi yang semakin dibutuhkan di berbagai industri adalah database administrator atau DBA. Sayangnya masih banyak yang belum memahami betapa pentingnya peran ini di dalam menjaga performa, keamanan, dan ketersediaan data perusahaan. Lewat konsep ini, kamu akan mengenal lebih dalam tentang potensi karir sebagai DBA, nilai strategis yang ditawarkan, serta tahapan pengalaman yang bisa kamu tempuh mulai dari entry level hingga ke posisi senior. Bahkan, spesialis cloud database. Karir ini bukan hanya menjanjikan, tapi juga sangat relevan dengan perkembangan dunia digital saat ini. Lalu bagaimana sebenarnya perbedaan peran antara database developer dan database administrator? Perlu kamu tahu, DBA berfokus pada pengelolaan dan keamanan database, seperti backup data, recovery jika terjadi kerusakan, serta pemantauan performa database agar tetap optimal. Sedangkan database developer lebih bertanggung jawab pada pengembangan struktur database dan query SQL yang digunakan untuk proses pengolahan data. Karena memiliki fokus yang berbeda, peran DBA dan developer tidak sebaiknya digabungkan. Selain berpotensi menurunkan performa sistem, penggabungan antara dua peran ini juga meningkatkan resiko keamanan data, downtime operasional, dan beban kerja berlebih yang bisa berdampak fatal bagi perusahaan. Untuk kamu, para fresh graduate, karir sebagai DBA biasanya dimulai dari posisi entry level seperti data analysis atau software developer. Setelah berpengalaman, kamu bisa naik menjadi sistem administrator dengan spesialisasi database. Kemudian berlanjut menjadi database administrator penuh dan terus berkembang hingga cloud database engineer di platform cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud. Dari segi prospek, gaji untuk entry level DBA diperkirakan mulai dari 5 juta. Bahkan jika kamu melengkapi diri dengan sertifikat internasional seperti Google atau IBM, peluangmu untuk mendapatkan posisi strategis dan gaji lebih tinggi akan semakin besar. Menariknya, hampir semua industri membutuhkan seorang DBA, mulai dari keuangan, kesehatan, e-commerce, hingga manufaktur. Buktinya, ada ratusan lowongan kerja untuk posisi DBA di berbagai platform pencarian kerja seperti Glitz. Jadi, kalau kamu memiliki minat di bidang database dan ingin menjadi bagian dari tulang punggung teknologi informasi seperti perusahaan database administrator adalah pilihan karir yang tepat untuk kamu kembangkan mulai dari sekarang. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan prospek kerja bidang khusus pada database. Yang pertama itu ada data analysis atau entry level. Pada bidang ini, para data analisis itu melakukan pengumpulan, membersihkan, dan menganalisis data dari database untuk mendukung keputusan bisnis. Skill yang dibutuhkan pada bidang ini, yang pertama yaitu SQL, kemudian Excel, Google Sheet, Power BI, dan Tableau. Gaji awal pada bidang ini itu nominalnya sekitar 4-7 juta. Untuk jenjang karirnya itu dari senior data analysis, kemudian naik menjadi data scientist, dan naik lagi menjadi business intelligence lead. Yang kedua ada database developer nih. Database developer mendesain dan membangun struktur database serta membuat query SQL agar aplikasi dapat mengambil data dengan efisien. Nah, skill yang dibutuhkan untuk database developer yaitu SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, NoSQL, Storage Procedures. Nah, untuk database developer, gaji awalnya bisa mulai dari 5 juta sampai 8 juta. Jadi kamu bisa nih menjadi senior database developer, database architect, data engineering lead. Selanjutnya, prospek kerja yang dibutuhkan yaitu sistem administrator atau spesialis database. Adapun tugasnya yakni mengelola server, menjaga performa database tetap optimal, memastikan
proses backup berjalan dengan baik dan lancar. Skill yang dibutuhkan yakni ada Linux Server, MySQL Server, PostgreSQL, Backup, and Recovery Tools. Adapun gaji awalnya yakni di angka 5 juta dan jika kamu sudah mencapai level senior, gajinya berbentang 9 juta. Jenjang karirnya ini Senior System Admin, Infrastructure Lead, dan yang terakhir yaitu Cloud Engineer. Nah, selanjutnya nih ada Database Administrator atau lebih dikenal DBA. DBA ini kamu mengelola dan menjaga keamanan database, melakukan backup, recovery, dan performa database. Skill yang dibutuhkan untuk database administrator ini yaitu SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL, monitoring tools, backup tools, serta security. Nah, untuk database administrator ini gaji awalnya tuh mulai dari 5-10 juta. Wah sekali kan? Nah, jenjang karir yang akan kamu tempuh nantinya yaitu Senior DBA, Lead DBA, Cloud Database Engineer, serta IT Manager. Last but not least itu ada Cloud Database Engineer. Ini udah masuk level senior. Nah, untuk kerjanya itu mengelola database yang berada di platform cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud, sekaligus mengatur keamanan dan efisiensi biaya cloud. Untuk skill yang dibutuhkan itu ada AWS RDS, Google Cloud, SQL, database scaling, cloud security, dan automation. Untuk gaji awal pada prospek ini itu bernominal sekitar 10-20 juta tergantung perusahaan. Lumayan wow ya guys. Jadi selanjutnya untuk jenjang karir ini itu dimulai dari Lead Cloud Engineer, lanjut dengan Cloud Architect, dan terakhir itu ada CTO atau Chief Technology Officer. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenjang karir bidang database atau tahapan karirnya. Yang pertama yaitu ada entry level, merupakan level dasar dari suatu bidang karir pada database. Contohnya yaitu ada data analisis atau junior database developer. Selanjutnya yaitu level pertengahan atau mid level, di mana pekerjaannya yaitu ada database developer, system admin, dan atau database. Yang selanjutnya kita masuk ke senior level, di mana contoh pekerjaannya ada database administrator atau senior database developer. Nah, level yang keempat itu ada level spesialis, di mana level ini lebih tinggi dari level-level sebelumnya. Contoh pekerjaannya yaitu ada Cloud Database Engineer atau Database Architect. Yang selanjutnya yaitu merupakan level tertinggi pada jenjang karir database, yaitu top level. Contoh pekerjaannya yaitu ada Head of Data atau IT Manager atau Cloud Architect. Nah, ada beberapa sertifikasi yang mendukung karir database kamu nih. Yang pertama itu Oracle Certified Professional OCP. Nah, penelitiannya itu Oracle. Kedua, ada Google Professional Database Engineer. Penyediaannya Google Cloud. Nah, ketiga ada Microsoft Certified Azure Database Administrator. Nah, penyediaannya itu Microsoft Azure. Keempat ada MongoDB Certified DBA yang disediakan oleh MongoDB University. Yang terakhir ada AWS Certified Database Specialty. Nah, ini tuh disediakan oleh Amazon Web Service atau disebut AWS. Nah, kenapa sih kamu harus memilih karir di bidang database? Yang pertama, itu permintaan tinggi di hampir semua industri. Dan yang kedua, bisa kerja on-premise atau cloud. Dan yang ketiga, gaji bersaing dan terus meningkat dengan pengalaman. Dan yang terakhir, itu ada peluang berkembang ke manajemen dan cloud engineer. Nah guys, dari penjelasan tadi, kamu tertarik nggak nih menjadi salah satu pekerja di bidang database, developer, dan administrator? Demikianlah pembahasan kita mengenai database developer dan administrator. Keduanya memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia teknologi informasi, mulai dari perancangan hingga ke pengolahan data agar aman, cepat, dan efisien. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian terkait bidang pekerjaan pada database developer. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye. You guys.